Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sami Budaya, salam kebajikan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aan Samsudin, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lukman Hermawan dengan NIM 1222101 Prodi Teknik Elektro STT Tekmako Subang. Izin mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Implementasi penutup otomatis berbasis sensor hujan dan motor servo dengan rangkaian IC NE555. Latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi mempermudah pekerjaan manusia termasuk dalam produksi ikan asin. Proses penjemuran ikan asin sering terkendali oleh cuaca hujan yang tiba-tiba menyebabkan ikan asin basah dan mempengaruhi kualitasnya. Oleh karena itu diperlukan alat otomatis yang dapat mendeteksi hujan dan penutup penjemuran secara otomatis. Alat ini menggunakan sensor hujan berbasis IC NE55 untuk mendeteksi hujan udara yang mengaktifkan indikator berupa LED dan buzzer. Motor servo atau motor DC digunakan untuk menggerakkan penutup otomatis yang dikendalikan. Identifikasi masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi hujan saat intensitasnya masih kecil dan penutup otomatis. Harapannya dari hasil penelitian ini akan membantu masyarakat dalam mengidentifikasi jika akan terjadinya hujan, membantu juga tidak repot untuk membereskan ikan yang sedang dijemur saat hujan datang. Rumusan masalah terbagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama, bagaimana cara alat ini mendeteksi hujan. Poin yang kedua itu bagaimana perancangan penutup otomatis menggunakan sensor hujan dan motor servo. Untuk tinjauan penelitian ada 2 poin. Yang pertama, perancangan sebuah alat yang bisa mendeteksi hujan, dan yang kedua, merancang sebuah penutup otomatis berbasis motor servo. Tinjauan pustaka. Komponen-komponen yang dibutuhkan untuk merakit alat tersebut. Yang pertama ada IC NE55. IC pewaktu, sebuah sirkuit terpadu yang digunakan untuk berbagai pewaktu dan multiplikator. Konfigurasi ini terdapat 8 mata kaki. Yang pertama ada GND atau ground, itu berupa low volt. Yang kedua itu ada TR, trigger, memberikan perintah awal IC bekerja. Dan yang ketiga output. Yang keempat reset. Yang kelima itu tegangan kontrol, yaitu mengontrol atas tegangan internal bersama. Yang keenam itu threshold, yaitu menentukan lamanya pewaktu. Itu disk, itu pengosongan di hubungan di kapasitor. Dari di sini pengosongannya itu di disk. Yang terakhir kaki ke-8 itu VCC, adalah pin input positif yang harus di antara 3 dan 15 volt. Yang kedua itu sensor air. Sensor air adalah perangkat yang dapat mendeteksi keberadaan air dan kebocoran serta memantau kualitas dan ketinggian air. Yang ketiga, buzzer merupakan salah satu komponen elektronika yang dapat mengeluarkan suara melalui membran yang dilengkapi kumparan. Motor servo merupakan suatu perangkat elektromekanis yang dirancang menggunakan sistem kendali loop tertutup. Servo sebagai penggerak dalam suatu rangkaian yang menghasilkan torsi dan kecepatan yang berdasarkan arus listrik dan tegangan yang ada. Di sini ada 4 bagian yang terdapat dalam motor servo. Yang pertama, encoder. Encoder merupakan perangkat elektromekanis untuk mengatur kecepatan, mendeteksi kecepatan, dan juga mendeteksi posisi rotor. Yang kedua itu ada rotor, yaitu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Ketiga itu winding atau coil. Winding atau coilnya ada di atas rotor, menyuplai tenaga listrik ke stator yang membuat tenaga kinetik buat memutar rotor. Terakhir atau shaft atau poros, yaitu mentransfer tenaga ke beban atau di sini berupa kipas ataupun gear. Perancangan.
merupakan yang sangat penting dalam pembuatan alat. Untuk dapat hasil yang optimal diperlukan perencanaan dan perancangan yang baik, sehingga suatu pembuatan alat akan terencana dan terorganisir dengan baik. Sebagaimana langkah awal adalah menentukan suatu sistem yang akan dibuat dan mengetahui prinsip kerjanya, mudahkan dalam proses pembuatan alat. Langkah selanjutnya adalah buat suatu diagram blok dan flowchart. Tujuannya adalah memudahkan menganalisa hubungan antara komponen-komponen agar dapat lebih mudah diketahui dengan jelas. Diagram bloknya itu ada 3 diagram blok mengenai IC timer NE55, itu berupa sensor-sensor hujan yang bisa mendeteksi di dalam IC timer NE55. Rangkaian pendeteksi hujan menggunakan IC timer NE55 dan ini lajur flowchartnya. Cara kerja rangkaian tersebut: cara kerja alat pendeteksi hujan dirakit dan menerima tegangan 9 volt saat sensor terkena percikan air. Bel akan berbunyi dan mendeteksi hujan. Sensor terpasang pada intinya ada 2 terminal yang akan terhubung apabila terkena air. Karena air merupakan konduktor listrik yang baik, dengan menyambung kedua terminal pada sensor tersebut akan mengalirkan tegangan ke LED dan buzzer, sehingga membuat LED menyala dan buzzer mengeluarkan suara seperti alarm. Metode penelitian dalam desain yang ambil desain ini yaitu mencakup desain kuantitatif, eksperimen, percobaan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terkontrol dengan baik, ketat dalam bentuk desain fungsional maupun desain faktorial. Ini diagram alurnya, kita mulai dari studi literatur, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, perancangan alat, lalu alat terancang kita melakukan pengujian, apakah berhasil apa tidaknya dilakukan pengujian. Setelah berhasil itu pembuatan laporan hingga selesai. Metode pengumpulan data ada 3 metode. Yang pertama metode literatur, yang kedua metode observasi, yang ketiga metode wawancara. Pendekatan penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini dirancang mengintegrasikan teknologi sederhana namun efektif yang dapat digunakan di lingkungan praktis. Langkahnya ada 3. Yang pertama analisis kebutuhan sistem, yang kedua studi literatur, yang ketiga pendekatan eksperimental. Pengembangan sistem. Pengembangan dilakukan dalam beberapa tahapan dengan metode waterfall yang terdiri dari yang pertama tahapan analisa, yang kedua tahap desain, yang ketiga tahapan implementasi, yaitu berupa perakitan prototipe, yaitu perakitan alat, keempat tahapan pengujian, kelima tahapan evaluasi dan perbaikan, dan yang terakhir tahapan dokumentasi. Ini berupa diagram Gantt chart penelitiannya, berupa kegiatan penelitian. Yang pertama itu penyusunan proposal, yang kedua studi pendahuluan, yang ketiga pengumpulan referensi, yang keempat itu penulisan bab 1 sampai 2, yang kelima pengumpulan data, yang keenam itu analisis data, ketujuh penulisan bab 3, dan terakhir penyusunan skripsi selesai. Ini daftar pustaka berupa referensi dari proposal yang diambil. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada pemaparan yang kurang baik atau kurang tersampaikan, masih banyak kurangnya. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.